Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Diva Ovin Isrofiani. Alamat rumah saya Pelarung, Cabean Medosari Sukoharjo. Status sebagai seorang mahasiswi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Saya mengikuti organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kecamatan Medosari. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas beasiswa IPNU IPPNU Kecamatan Medosari. Di sini saya akan menjelaskan struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama. Yang pertama ada PBNU atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Sejak tanggal 31 Januari tahun 1926, para pendiri NU telah mempersiapkan sedemikian rupa segala perangkat untuk menunjang berjalannya laju organisasi Nahdlatul Ulama. Termasuk diantaranya kantor pusat NU. Keberadaan kantor pusat NU ini sangatlah penting, sebab selain menjadi tempat untuk menyimpan arsip serta menjalankan rapat penting, kantor ini menjadi simbolis ekstensi tersendiri untuk Nahdlatul Ulama. Ini dibuktikan ketika beberapa kali pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU terpaksa memindahkan kantornya karena terjadi peperangan di Surabaya atau saat terjadi gangguan keamanan akibat pemberontakan PKI atau FDR di Madiun pada tahun 1948. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang riwayat kantor pusat NU dari awal didirikan hingga sekarang. Yang pertama, kantor pusat NU pertama didirikan berada di Surabaya, lengkapnya di Jalan Sasak nomor 23. Ada pula yang menyebutkan nomor 66 sesuai alamat majalah berita Nahdlatul Ulama Surabaya. Di lokasi bangunan yang berdekatan dengan Masjid Ampel inilah kantor pusat pertama PBNU didirikan. Yang kedua, Pasuruan. Meletusnya Perang Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945 memaksa para pimpinan Nahdlatul Ulama untuk memindahkan kantornya. Kiai Haji Muhammad Dahlan dari Konsul Nahdlatul Ulama Jawa Timur diperintahkan untuk memindahkan kantor pusat Nahdlatul Ulama ke Jalan Pengadangan nomor 3, Kabupaten Pasuruan. Alasan dipilihnya Pasuruan untuk dibangunnya kantor PBNU adalah selain lokasinya yang dekat dengan Surabaya, juga didukung banyaknya pondok pesantren dan tokoh Nahdlatul Ulama yang ada di sana. Yang ketiga, Madiun. Karena gangguan militer Belanda, akhirnya Nahdlatul Ulama hijrah buat kali kedua dari Pasuruan ke Madiun. Tempatnya di Jalan Dr. Sutomo nomor 9, Madiun. Namun, hanya setahun setelah berpindah ke Madiun, menyusul terjadinya pemberontakan PKI atau FDR di Madiun, ditambah dengan agresi militer Belanda yang kedua. Akhirnya, PBNU memutuskan untuk memindahkan kantornya kembali ke Surabaya. Yang keempat, Jakarta. Pada tahun 1950, kantor pusat NU berpindah ke Jakarta. Selain Jakarta sebagai ibu kota, menurut Kiai Haji Saifuddin Zuhri, hal ini juga dikarenakan banyaknya tokoh-tokoh pengurus besar Nahdlatul Ulama yang berjuang menjadi menteri dan lain sebagainya di Jakarta. Di Jakarta, kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama terletak di Jalan Menteng Raya nomor 24, kira-kira 300 meter sebelah timur dari stasiun Gambir. Setelah beberapa tahun, kantor pusat NU kemudian dipindahkan ke Jalan Keramat Raya nomor 164 yang masih bertahan hingga saat ini. Adapun tugas-tugas pengurus besar Nahdlatul Ulama antara lain yang pertama adalah menentukan arah kebijakan dalam melakukan usaha dan tindakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, memberikan petunjuk, bimbingan, dan pembinaan, pemahaman, pengalaman, dan pengembangan ajaran Islam berdasarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, mengendalikan, mengawasi, dan memberikan koreksi sesuai dengan ketentuan organisasi. Yang keempat, membatalkan keputusan lembaga. Struktur pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah mustasyar. Mustasyar sendiri adalah
Penasehat yang mempunyai tugas utama memberikan arahan, bimbingan, dan nasihat kepada pengurus Nahdlatul Ulama menurut tingkatannya, baik diminta ataupun tidak diminta. Biasanya terdiri dari para ulama, sesepuh Nahdlatul Ulama yang tidak hanya dituangkan dalam konteks usia, tetapi juga kedalaman ilmu, pengetahuan agama, dan spiritualnya. Struktur pengurus besar Nahdlatul Ulama yang kedua adalah Suriyah. Suriyah adalah pemimpin, pembina, pengendali, pengawas, dan penentu kebijakan organisasi. Suriyah terdiri dari seorang rois, beberapa wakil rois, khotib atau sekretaris, dan wakil khotib, serta beberapa akwam atau anggota. Khusus di pengurus besar Nahdlatul Ulama, Suriyah terdiri dari rois AM, wakil rois AM, beberapa rois, khotib AM, dan beberapa akwam. Selanjutnya, struktur pengurus besar Nahdlatul Ulama yang ketiga yaitu Tanfidiyah. Tanfidiyah adalah pelaksana harian kebijakan organisasi. Tanfidiyah sendiri terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Khusus di pengurus besar Nahdlatul Ulama, Tanfidiyah terdiri dari ketua umum, wakil ketua umum, dan beberapa ketua. Sekretaris Jenderal, wakil sekretaris jenderal, bendahara, dan wakil bendahara. Selanjutnya, yang kedua, PWNU. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU merupakan kepengurusan struktural NU di tingkat provinsi. Sejarah struktural PWNU diawali pada Kongres NU ke-12 di Malang pada tahun 1937. Pada saat itu, Nahdlatul Ulama menetapkan pembentukan koordinator cabang yang disebut konsultat, yang terdiri dari seorang konsul ditambah satu orang sekretaris dan satu orang anggota. Dalam konteks sejarah NU di Jawa Barat, sejak tahun 1938, cabang-cabang Nahdlatul Ulama di Jawa Barat dibagi ke dalam dua konsultat, yaitu Konsultat Jawa Barat dan Jawa Barat II. Memasuki pada tahun 1939, dua konsultat tersebut mulai mengalami beberapa perubahan. Konsultat Jawa Barat I, anggotanya bertambah satu cabang, meskipun jumlah keseluruhan anggotanya tetap berjumlah 9. Selanjutnya, pada tahun 1939, Konsultat Jawa Barat II diubah namanya menjadi Konsultat Jawa Tengah II atau First Leg Kongres Nahdlatul Ulama yang ke-14 di Kota Magelang tahun 1939. Memasuki tahun 1942, kepengurusan konsultat turut dibekukan seiring pembekuan Nahdlatul Ulama dan juga seluruh ormas-ormas Islam pada saat itu oleh pemerintahan penduduk Jepang. Memasuki tahun 1952, ketika NU keluar dari Masyumi dan menjadikan sebuah partai politik, Islam konsultat sudah tidak dipakai lagi. Struktur kepengurusan NU di tingkat wilayah diberi nama baru yaitu Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU, sebagaimana halnya Hofbestur Nahdlatul Ulama yang diganti dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Tugas-tugas PWNU antara lain yang pertama adalah menentukan arah kebijakan dalam melakukan usaha dan tindakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, memberikan petunjuk, bimbingan, dan pembinaan pemahaman, pengalaman, dan pengembangan ajaran Islam berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, mengendalikan, mengawasi, dan memberikan koreksi sesuai dengan ketentuan organisasi. Yang keempat, membatalkan keputusan lembaga. Struktur PWNU ada 3, yaitu yang pertama Mustasyar, yang kedua Syuriah, yang ketiga Tanfidiyah. Struktur kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama selanjutnya yaitu PCNU. Pada tanggal 17 Oktober tahun 1954, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Sukoharjo resmi berdiri. NU didirikan di Sukoharjo, Jawa Tengah secara formal, dimulai sejak pertemuan yang diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus tahun 1954 di Kartasura. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Ketua PWNU Jawa Tengah, disusun calon pengurus
PCNU Sukoharjo. Kemudian setelah dibentuk calon pengurus pada malam Ahad tanggal 19 Safar 1374 Hijriah atau pada tanggal 17 Oktober 1954, PCNU Sukoharjo diresmikan. 66 tahun sejak didirikan, PCNU Sukoharjo kini memiliki 12 majelis wakil cabang atau MWC dan ratusan ranting. Adapun tugas-tugas PCNU yang pertama adalah memimpin jalannya organisasi sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh pengurus syuriah. Yang kedua, melaksanakan program Jamiah Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, membina dan mengawasi kegiatan yang dilakukan lembaga atau perangkat yang di bawahnya. Struktur PCNU terdiri dari 3, yaitu yang pertama, Mustasyar, yang kedua, Syuriah, dan yang ketiga, Tanfidiyah. Struktur organisasi Nahdlatul Ulama yang selanjutnya yaitu PCINU atau Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama. Keberadaan Jamaah Nahdlatul Ulama di Belanda tak terlepas dari warga negara Indonesia yang berdatangan ke Belanda. Para muslim di Belanda ini kemudian membentuk sebuah organisasi yang bernama Persatuan Pemuda Muslim Se-Eropa atau PPME yang berpusat di Belanda dan Jerman. Inisiasi untuk mendirikan sebuah wadah untuk Jamaah Nahdlatul Ulama sebetulnya lahir dari para mahasiswa yang sedang studi di Universitas Leiden. Mereka yang rata-rata mengambil kajian studi Islam ingin mengadakan tradisi Nahdlatul Ulama seperti tahlilan dan maulid ziba setiap akhir pekan. Maka organisasi ke-NU-an pun didirikan dengan nama Komunitas Masyarakat Nahdlatul Ulama atau KMNU pada sekitar tahun 2009. Pada Januari 2013, KMNU berubah nama menjadi Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama atau PCINU Belanda. Setelah surat keputusan dikeluarkan oleh Pengurus Besar NU atau PBNU di Jakarta. Adapun tugas dari PCINU adalah yang pertama, menjaga amaliyah dari warga negara kita yang berada di luar negeri. Yang kedua, bisa menjadi duta-duta perdamaian di negara setempat. Yang ketiga, menguatkan konsolidasi warga negara Indonesia yang berada di negara-negara setempat, melakukan khidmat, sekaligus konsolidasi, kaderisasi, dan komitmen ke-NU-an. Adapun struktur dari PCINU yaitu yang pertama, Mustasyar, yang kedua, Syuriah, yang ketiga, Tanfidiyah. Selanjutnya, yang kelima adalah MWCNU atau Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. MWCNU merupakan struktur organisasi NU di tingkat kecamatan. MWCNU atau Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama adalah kepanjangan tangan dari organisasi Nahdlatul Ulama yang memiliki susunan pengurus, kegiatan, program, mekanisme laporan, fungsi, dan peran. Program dan kegiatan MWCNU mengarah pada program dan kepengurusan di atasnya. MWCNU memiliki kewenangan untuk menetapkan program dan kegiatan melalui mekanisme permusyawaratan dari konferensi, musyawarah kerja, hingga rapat-rapat yang konferensi. Tugas MWCNU antara lain yang pertama, memperjuangkan berlakunya agama Islam yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat di tingkat kecamatan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Struktur MWCNU yang pertama yaitu Mustasyar, yang kedua Syuriah, yang ketiga Awan Syuriah, yang keempat Tanfidiyah, dan yang kelima lembaga-lembaga NU. Selanjutnya yang keenam adalah Ranting NU. Ranting NU adalah struktur pengurus organisasi Islam Azwaja Nahdlatul Ulama atau NU yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan. Struktur organisasi pengurus ranting membawa beberapa pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama. Pengurus ranting Nahdlatul Ulama memiliki tugas dan peran mengembangkan dan melestarikan ajaran Islam Azwaja atau Ahlussunnah wal Jamaah. Melaksanakan program kegiatan yang sejalan dengan visi misi dan garis-garis
Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama. Pengurus ranting NU berada di dalam tingkat kebutuhan organisasi Nahdlatul Ulama, di antaranya penguatan jamaah atau warga Nahdlatul Ulama. Organisasi NU memiliki kekuatan warga yang jumlahnya sangat banyak dan mereka berkumpul di desa-desa dengan perorganisasian yang rutin dan berkualitas. Keberadaan warga NU akan semakin kuat. Ranting NU menjadi pintu masuk perekrutan dan penerimaan anggota. Karena itu, keanggotaan Nahdlatul Ulama utamanya adalah mutlak milik pengurus ranting. Seseorang yang hendak menjadi anggota Nahdlatul Ulama harus sepengetahuan pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Penguatan jaminan atau organisasi itu sendiri, kekuatan organisasi yang bisa diandalkan berada di desa-desa. Dari sana bisa dilaksanakan proses pengkaderan penguatan majelis-majelis keagamaan Islam Azwaja yang tersebar di sudut-sudut perdesaan. Pengamanan aset organisasi menjadi tempat pusat-pusat kegiatan organisasi dan banyak kebutuhan lainnya yang berangkat dari ranting NU. Struktur organisasi pengurus ranting adalah garda terdepan kemajuan organisasi Nahdlatul Ulama. Dengan kekuatan yang ada, pengurus ranting menjadi tulang punggung sekaligus tolak ukur kekuatan dan keberhasilan organisasi Nahdlatul Ulama. Adapun struktur ranting NU, yang pertama adalah mustasyar, yang kedua syuriah, yang ketiga tanfidiyah. Selanjutnya ada juga badan otonom atau banom. Badan otonom atau banom bertugas menjalankan program Nahdlatul Ulama sesuai dengan basis keanggotaannya. Banom memiliki pedoman dasar dan pedoman rumah tangga tersendiri yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Badan otonom terbagi menjadi dua, yakni badan otonom yang berdasarkan usia dan keprofesian atau kekhususan lainnya. Adapun badan otonom berdasarkan usia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Muslimat Nahdlatul Ulama atau Muslimat NU yang beranggotakan perempuan Nahdlatul Ulama. Organisasi ini lahir pada tanggal 29 Maret tahun 1946. Yang kedua, ada Fatayat Nahdlatul Ulama yang beranggotakan perempuan muda Nahdlatul Ulama berusia maksimal 40 tahun. Organisasi ini lahir pada tanggal 24 April tahun 1950 di Surabaya, Jawa Timur. Yang ketiga, Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama atau GP Ansor Nahdlatul Ulama yang beranggotakan laki-laki muda yang berumur maksimal 40 tahun. Organisasi yang dibidani dan diberikan nama langsung oleh Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah ini secara resmi masuk ke dalam keluarga besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 24 April 1934 ketika Muktamar ke-9 di Banyuwangi. GP Ansor pun mengembangkan kepanduan Barisan Nahdlatul Ulama yang pada perkembangannya menjadi Barisan Ansor Serbaguna atau Banser. Yang keempat, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU yang beranggotakan pelajar dan santri laki-laki NU yang berusia maksimal 27 tahun. Organisasi ini dibidani oleh Kiai Haji Tolhah Mansur, Abdul Ghani, Sofwan Khalil, dan rekan-rekannya di Semarang, Jawa Tengah pada tahun 24 Februari 1954 saat Kongres Lembaga Pendidikan Ma'rif NU. IPNU juga memiliki organisasi kepanduan di bawahnya, yakni Korps Brigade Pembangunan atau CBP yang lahir pada Oktober tahun 1964 di Pekalongan, Jawa Tengah. Selanjutnya, yang kelima ada Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau IPPNU yang beranggotakan pelajar dan santri perempuan NU yang berusia maksimal 27 tahun. Organisasi ini lahir pada 3 Maret tahun 1955 di Malang, Jawa Timur. IPPNU memiliki organisasi kepanduan yang bernama Korps Pelajar Putri atau KPP
yang lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada Oktober tahun 1964. Selanjutnya yang terakhir, yang nomor 6, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau biasa disebut dengan PMII. Anggota PMII adalah mahasiswa. Organisasi ini lahir pada tanggal 17 April tahun 1960 di Surabaya dengan ketua umum pertamanya adalah Mahbub Junaidi. Kelahiran PMII bermulai dari Departemen Perguruan Tinggi di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU. Selanjutnya, badan otonom yang berbasis keanggotaannya berdasarkan keprofesian dan kekhususan lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Jam'iyah Ahli Thoriqoh Al-Muktabaroh An-Nahdliyah atau Jatman. Bertugas sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pengamalan dan pengembangan tasawuf. Organisasi ini lahir di Tegalrejo, Magelang, 16 Rabiul Awal 1377 Hijriah atau 10 Oktober tahun 1957. Yang kedua, Jam'iyatul Qura wal Hufadz Nahdlatul Ulama atau JKH-NU. Bertugas melaksanakan kebijakan NU dalam pengembangan kajian dan tilawatil Quran. Organisasi ini lahir pada tanggal 17 Ramadan tahun 1370 di Jakarta. Selanjutnya yang ketiga, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau ISNU. ISNU merupakan banom pelaksana kebijakan NU dalam pengembangan, penerapan, dan tanggung jawab keilmuan. Organisasi ini lahir atas rekomendasi dari Muktamar ke-32 di Makassar pada tahun 2010 dan baru dibentuk keorganisasiannya pada tahun 2012. Selanjutnya, yang keempat, Serikat Buruh Muslim Indonesia atau Sarbumusi. Sarbumusi memegang mandat NU dalam melakukan kebijakan NU di bidang perkembangan dan peningkatan kesejahteraan buruh dan tenaga kerja di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 September tahun 1955 di pabrik gula Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Yang kelima, ada Pencaksilat Pagar Nusa. Pagar Nusa bertugas mengembangkan seni bela diri. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 3 Januari tahun 1986 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. NU mengesahkan pendirian dan kepengurusannya melalui surat keputusan tertanggal 9 Zulhijjah tahun 1406 atau 16 Juli 1986. Selanjutnya yang keenam ada Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Pergunu. Banom ini ditugaskan NU untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan ustadz dan guru. Pimpinan pusat Pergunu berhasil dibentuk pada tanggal 14 Februari tahun 1959. Yang ketujuh, ada Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama. Banom ini lahir sebagai pelaksana kebijakan NU untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Organisasi ini didirikan pada Muktamar NU ke-33 pada tahun 2015 di Jombang, Jawa Timur. Selanjutnya yang ke-8 dan yang terakhir adalah Ikatan Seni Hadroh Indonesia Nahdlatul Ulama atau INSARI NU. INSARI NU merupakan banom yang melaksanakan kebijakan NU dalam pengembangan budaya seni, hadroh, dan sholawat. Organisasi ini lahir pada tahun 1959 dan masuk menjadi banom NU pada tahun 1961 atas permintaan Rais Aam PBNU Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam 3B, belajar, berjuang, bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.